Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah pusing mikirin minyak goreng yang masih langka dan harganya melambung. Kita jual dengan cara begini saja, untungnya lebih banyak, peminatnya lebih ramai di bulan puasa. Oke teman-teman, walau minyak masih langka dan mahal tidak jadi masalah ya. Kita tetap berjualan, insya Allah kita masih bisa meraup keuntungan yang lebih banyak. Oke, langsung saja kita bikin jajanan simpel dan sangat enak ini, insya Allah bakal rame di bulan puasa ya. Untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan 5 keping bihun jagung ya. Kebetulan harganya di tempat saya 5.000 ya teman-teman. Beratnya kurang lebih sekitar 250 gram. Kemudian ini bihun kita rendam dulu ya, kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, ini setelah selesai kita rendam teman-teman, kemudian kita tiriskan saja airnya ya. Nah, dan ini sudah kita tiriskan airnya. Berikut bihun jagung ini saya potong-potong ya teman-teman, agar nanti kita lebih mudah mengadonnya ya. Kalau nggak dipotong-potong seperti ini ya juga tidak masalah ya, silahkan teman-teman sesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Bahan berikutnya saya menyiapkan 2 batang daun bawang, kemudian daun bawangnya kita iris-iris dulu ya teman-teman. Bahan berikutnya saya menyiapkan daun seledri, kemudian kita iris-iris dulu daun seledrinya. Nah, setelah selesai kita sisihkan dulu ya. Kembali ke mie. Nah, ini saya sudah menyiapkan bumbu perasannya ya. Di sini saya menggunakan bumbu rendang yang sudah jadi ya, saya beli di pasar, dan ini campurannya ada cabai, bawang merah, bawang putih, ada lengkuas, ada jahe kalau nggak salah ya. Jadi saya beli bumbu rendang yang sudah komplit, nah, sekitar 4.000 tadi nih teman-teman. Nah, ini kita campurkan saja ke dalam mie. Berikut kita masukkan daun bawang dan daun seledri yang sudah kita iris-iris tadi ya. Lalu saya menambahkan kurang lebih sekitar 1 saset lada bubuk. Kemudian ada 1/4 sendok makan ketumbar bubuk, garam kurang lebih sekitar setengah sendok makan. Kemudian saya tambahkan 1 bungkus atau 1 saset penyedap rasa merek Reiko ya. Atau teman-teman bisa menggantinya dengan merek yang lain, semisal kaldu jamur. Kemudian kita aduk-aduk dulu ya teman-teman, supaya bahan-bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Nah, ini sudah tercampur secara merata ya. Bahan berikutnya kita siapkan 3 butir telur ayam ya teman-teman. Kemudian kita kocok lepas dulu telur ayamnya. Kemudian kita tuang saja telur ayamnya ke dalam adonan mie tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga adonan mie yang sudah kita campurkan dengan bumbu tadi bisa tercampur merata dengan telurnya. Oke, bahan berikutnya saya menambahkan kurang lebih sekitar 50 gram tepung tapioka. Kemudian kita gunakan kurang lebih sekitar 100 gram tepung terigu. Nah, ini kita aduk-aduk kembali nih teman-teman. Karena masih kurang, saya tambahkan lagi tepung terigunya sekitar 50 gram lagi ya. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang ya. Nah, karena adonannya masih agak kering, saya tambahkan air kurang lebih sekitar 20 ml ya. Nah, ini setelah kita aduk-aduk, adonannya agak sudah mulai basah ya. Oke, ini sudah hampir selesai. Step selanjutnya kita siapkan alat untuk mengukusnya ya. Di sini saya sudah menyiapkan daun pisang. Nah, ini sebelum digunakan daun pisangnya kita sangrai dulu ya, supaya tidak mudah sobek ketika kita gunakan nanti. Jangan lupa sebelum digunakan kita lap dulu atau dibersihkan. Kemudian saya sudah menyiapkan loyang. Ukurannya bebas ya, silakan teman-teman sesuaikan saja dengan alat-alat yang ada di rumah saja. Yang penting bisa digunakan untuk mengukus. Nah, sebelum dituangkan minyak jangan lupa kita alas dulu dengan daun pisang ya. Kemudian kita ratakan. Nah, untuk ketebalannya kurang lebih sekitar 3-4 cm ya teman-teman ya. Jadi tidak usah terlalu tebal, takutnya nanti tidak matang sampai ke dalam-dalamnya. Dan ini sudah selesai ya. Nah, ini dapat 2 loyang nih teman-teman. Kemudian kita kukus saja ya. Nah, ini saya menggunakan kuali yang sudah saya kasih dengan air di bawahnya ya. Kemudian kita tutup, kita kukus hingga matang. Nah, jangan lupa diperiksa dulu. Jika sudah tidak lengket lagi, itu tandanya sudah matang sampai ke dalam ya. Kemudian kita angkat
lalu kita biarkan dulu hingga dingin ya, atau hawa panasnya sudah tidak ada lagi. Nah ini setelah hawa panasnya sudah tidak ada lagi, kemudian kita keluarkan saja dari loyangnya ya teman-teman. Berikut ini akan saya potong-potong, kurang lebih besarannya sekitar setengah sampai 1 cm ya, kurang lebih saja ya teman-teman. Nah ini kita potong seperti ini, atau teman-teman bisa disesuaikan saja dengan seleranya ya. Kalau teman-teman mau bisa juga dipotong agak lebih lebar ya, ukuran 3 atau sampai 4 cm ya, disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Kemudian ini saya bagi dua saja ya, karena nanti akan saya kemas ke dalam kap mika ukuran 2A untuk harga jual 4.000 atau 5.000 ya, ataupun tidak teman-teman potong juga tidak masalah. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya di sini saya menyiapkan tepung panir ya. Nah ini kurang lebih sekitar 300 gram. Nah langsung saja kita balur dengan tepung panir, tidak perlu lagi kita celupkan ke dalam adonan tepung basah ya. Jadi langsung kita celupkan, kemudian agak ditekan-tekan, insya Allah nih bisa menempel ya teman-teman ya. Nah kemudian kita kemas ke dalam kap mika ukuran 2A, atau teman-teman bisa mengemasnya ke dalam kap mika yang lebih besar lagi ya. Nah ini saya kemas, kurang lebih isinya 5 potong ya teman-teman. Nah ini bisa dijual dengan harga 3.000, 4.000, bahkan 5.000 ya. Nah silahkan disesuaikan saja harga jualnya. Sebagiannya lagi tidak saya balur dengan tepung panir ya teman-teman. Setelah dipotong-potong langsung saja kita kemas ke dalam kap mika ya. Jadi kalau seandainya minyak langka, tidak ketemu minyak goreng ya, bisa teman-teman masak di atas teflon menggunakan margarin ya, atau istilahnya dibakar saja ya teman-teman ya, menggunakan margarin di atas teflon. Tapi kalau yang dipakai tepung panir ini ya langkah lebih bagusnya digoreng ya teman-teman. Jadi bisa kita jual dengan dua alternatif ya. Ada yang dibalur dengan tepung panir untuk digoreng, dan ada yang tidak dibalur dengan tepung panir untuk dibakar di atas teflon menggunakan margarin. Kemudian kita kemas yang agak lebih menarik seperti yang dijual di swalayan-swalayan untuk makanan frozen food ya. Nah untuk plastiknya saya menggunakan merek Pepper Bening ukuran 15x27. Teman-teman bisa mengisi dengan 10 pieces atau 10 potong. Harga jualnya bisa mulai dari 8 sampai 10.000, atau disesuaikan saja ya. Nah begitu juga yang tidak dibalur dengan tepung panir. Nah biar lebih rapi isi tampilan dalamnya, tidak bergeser kiri dan kanan, tidak saling tumpang tindih. Nah kita sedot saja anginnya teman-teman, atau kita vakum ya, biar lebih padat dan ngepres dia teman-teman. Jadi tidak bergeser kiri dan kanan atau saling tumpang tindih nantinya. Nah di sini saya menggunakan vakum dari pompa air galon. Sebelumnya saya sudah pernah buatkan tutorialnya ya. Nah nanti teman-teman tinggal klik saja link videonya di deskripsi ya. Di video tersebut teman-teman bisa lihat cara memodif alat vakum kemasan dari pompa air galon, berikut lengkap dengan cara menggunakannya. Nah ini teman-teman sudah kita vakum atau kita sedot, dan yang belum ya itu agak bergoyang, bergeser kiri dan kanan, dan kurang rapi dan kurang cantik juga tampilannya menurut saya. Tapi setelah kita vakum itu jadi rapi dan tampilannya menarik. Biar lebih menarik lagi dan mudah dikenali jualan kita, jangan lupa dipasang label stiker seperti ini ya. Nah ini kebetulan makanan frozen food ya, atau jualan mentah. Nah teman-teman tinggal dipasang label stiker frozen foodnya. Nah kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah selesai ya yang kemasan kecil. Nah ini bisa dijual dengan harga 4 atau 5.000, bahkan 3.000 juga bisa dijual ya. Dan ini kemasan besar bisa dijual dengan harga 8 atau 10.000. Silakan teman-teman sesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing ya. Nah satu resep jadinya 65 potong bihun rendang ya teman-teman. Kalau kita kemas ke dalam plastik kemasan seperti ini itu jadinya 6 bungkus lebih. Kalau ke dalam kap mika itu jadinya 13 kap mika. Jual 3.000 saja per kap mikanya kali 13 jadi 39.000 ya. Modalnya kurang lebih sekitar 20 sampai 25.000, masih untung ya teman-teman. Apalagi dijual 4.000 atau 5.000 per kap mikanya, bisa untung banyak lagi. Nah kalau yang untuk kemasan plastik ini dijual 8 atau 10.000, bisa lebih banyak lagi untungnya teman-teman ya. Atau bisa disesuaikan saja untuk harga jualnya sesuai daya jual di daerahnya masing-masing ya. Nah sebagai contoh cara mengkonsumsinya, yang sudah dibalur dengan tepung panir kita goreng dulu ya. Nah ini kita goreng cukup sebentar saja, dan sebagian
yang tidak dibalur dengan tepung panir itu bisa dibakar saja di atas teflon seperti ini ya, tinggal dikasih saja sedikit margarin, insya Allah rasanya juga enak teman-teman. Ini solusi kalau memang minyak tidak ada di tempat teman-teman ya, kan minyak lagi langka nih. Dan ini rasanya sangat enak sekali teman-teman ya, tambah gurih kalau kita bakar menggunakan margarin tadi ya. Kalau yang dibalur tepung panir ini bedanya agak crispy aja sedikit ya, karena kita balur dengan tepung panir. Nah, untuk daya tahannya kalau kita biarkan di suhu ruangan itu bisa 1-2 hari ya. Nah, kalau ingin lama lagi teman-teman jadikan frozen food ya, insya Allah bisa bertahan hingga 1 bulan. Oke, sedikit sharing ilmu untuk ide jualan di bulan puasa, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.